Zoom kita minggu yang lalu ya. Baik Bapak Ibu, kita bertemu kembali pada, pada hari Minggu ini, kita secara rutin melakukan Zoom bimbingan ibadah umroh dengan Ustadz Fauzan. Nah, sementara menunggu teman-teman, tadi kita, tayangkan rekaman minggu yang lalu. Nah, sekarang Pak Fauzan telah bergabung bersama kita. Oh iya, sebelumnya Pak Mistri udah join belum ya? Kalau seandainya Pak Mistri belum join nggak apa-apa, kita, masukin saja materi yang ketiga pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh, Pak Ustadz Fauzan. Kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Fauzan dipersilahkan. Ya silakan Pak Ustadz. Pak Ustadznya belum join atau baru adminnya ya? Mohon informasi. Suaranya, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz silakan. Iya. Oh beda tempat ini Pak? Assalamualaikum. Gimana? Beda tempat ini, Operator. nggak di studio. Iya. Oke oke. Ya silakan silakan Pak Ustadz, kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Karim Sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Amnur, yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu peserta webinar Ahad tanggal 17 Sa'ban 1446 bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2025. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kajian kita adalah ihram. Sebelum kaji tentang ihram, kembali lagi kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa manfaat dari manasik umroh itu perlu kita kaji-kaji ulang sehingga kita memahami betul apa manfaat daripada manasik umroh. Pertama, manasik umroh itu tujuannya adalah untuk memahami tata cara ibadah umroh itu sendiri. Sehingga nanti ketika Bapak dan Ibu sampai di Masjidil Haram, bisa melaksanakan sesuai dengan tata aturan yang benar. Kemudian yang keduanya adalah untuk mempersiapkan diri secara mental dan secara spiritual. Karena kita melaksanakan umroh ini di Masjidil Haram yang jauh dari negara kita. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan konsentrasi kita bahwa kita datang ke sana untuk melaksanakan umroh. Jadi bukan kata rohani atau seperti yang didengarkan dari banyak orang pergi berbelanja atau pergi shopping. Tapi tujuan utamanya, konsentrasi utama kita adalah melaksanakan umroh itu sendiri. Yang keempatnya adalah untuk mengetahui apa saja persiapan-persiapan yang harus disiapkan. Karena tidak semua barang boleh dibawa. Ada tata aturan berapa kilo boleh membawa barang. Ada barang-barang yang tidak boleh dibawa. Kemudian dengan adanya manasik umroh itu juga untuk mengenal
bagaimana kondisi calon jemaah. Karena ada jemaah yang muda mungkin dengan kekuatan fisik, ada jemaah yang sudah lansia di atas umur 50 tahun, juga dengan beda fisik, itu perlu kita kenal. Sehingga di saat sampai di Makkahul Mukarramah itu nanti, kita bisa memfokuskan pandangan kita dan pikiran kita untuk lebih mengadakan pelayanan penuh kepada Bapak dan Ibu yang membutuhkan bantuan. Yang keenam, tujuan daripada manasik umroh itu adalah untuk menyampaikan bagaimana kondisi di tanah suci. Karena setiap bulan tidak sama. Ada yang mungkin suhunya luar biasa panas di siang hari, dan ada kala-kala suhunya cukup dingin di malam hari. Maka perlu juga mempersiapkan barang-barang yang perlu disiapkan. Dan yang terakhir tentunya adalah dengan adanya manasik umroh, jamaah akan dikenalkan dengan percakapan ringan, percakapan sederhana oleh jamaah ketika berada di Makkah nanti. Jadi itu kira-kira Bapak dan Ibu di antara manfaat-manfaat untuk melaksanakan manasik. Baik Bapak Ibu para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus kepada materi kita sore hari ini. Pertanyaannya, ihram itu apa? Ya, tetap dalam keilmuan tentu ditanyakan ihram itu apa? Bahasanya artinya adalah menahan dan melarang seseorang. Sementara pengertian daripada cara syar'i adalah niat untuk melaksanakan ibadah umrah yang kemudian diikuti dengan melakukan amalan-amalan rukun-rukun umrah sampai berakhirnya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan telah menggunakan pakaian ihram lalu berniat dari ihram, apa artinya itu? Artinya adalah harus membuang jauh-jauh segala macam perbedaan, keangkuhan, dan keegoan para peserta umroh. Jadi itu diingat-ingat, kalau kita sudah memakai pakaian ihram dan telah berniat ihram, maka kita harus membuang jauh-jauh segala sikap macam keangkuhan, kesombongan, dan keegoan. Dengan memakai pakaian ihram, secara otomatis kita melepaskan status sosial. Jadi di situ tidak ada yang jadi pejabat, apakah jadi presiden, jadi gubernur, jadi raja, semua manusia yang sudah memakai pakaian ihram berarti statusnya sama. Yang ketiga, dengan memakai pakaian ihram itu menggambarkan bahwa seseorang di hadapan Allah sama. Jadi tidak ada perbedaan. Hanya satu perbedaan yang bisa membedakan antara satu jamaah dengan jamaah yang lain tentang ketakwaannya. Nah, tentang ketakwaan Bapak dan Ibu yang tahu hanya Allahu Rabbul Alamin. Kita tidak ada yang tahu. Namun usaha daripada bertakwa itu adalah bagaimana melaksanakan umroh dengan benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami sampaikan di sini tata cara melakukan ihram. Yang pertama adalah melaksanakan ihram dimulai dari miqatnya. Pada hari Ahad yang lalu telah kita sampaikan, miqat orang Indonesia kalau turunnya di Jeddah, berarti ada dua pilihan, mau melaksanakan ihram dalam pesawat sejajar dengan Ya Lamlam, atau mengikuti fatwa MUI tahun 1981 yang membolehkan miqat itu di Jeddah. Kalau jamaah itu berasal dari Madinah, maka mereka akan melakukan ihram itu dari Bir Ali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka sebelum memulai ihram yang perlu diingat-ingat adalah pertama mandi ihram. Jadi ada anjuran untuk melaksanakan mandi terlebih dahulu sebelum memakai pakaian ihram. Jadi ada bisa mandinya dari bandara, bisa mandinya sampai di Jeddah, atau di dekat Bir Ali itu sudah ada tempat mandi yang disediakan oleh pemerintahan Arab Saudi. Selesai melaksanakan mandi, kalau Bapak Ibu ingin mencukur kumis atau memotong bulu ketiak dan lain-lainnya, memotong kuku, itu masih diperbolehkan. Selesai semuanya itu, maka diperkenankan kepada Bapak dan Ibu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram tuntunan itu adalah berwarna putih, baik laki-laki dan baik perempuan. Maka untuk yang laki-laki ada 2 lembar pakaian ihram, yang satu disarungkan. Agar lebih amannya dianjurkan untuk memakai ikat pinggang. Dan untuk yang kedua itu diselendangkan dengan catatan bahu sebelah kanannya terbuka dan bahu sebelah kirinya tertutup. Ya, jadi agak diselempangkan pemakaiannya sehingga yang tertutup hanya bahu sebelah kiri, tidak bahu sebelah kanan. Adapun untuk ibu-ibu, maka pakaian ihramnya boleh berjahit. Semuanya seperti biasa, yang penting auratnya tertutup. Yang tidak boleh ditutup ada, yaitu muka tidak boleh ditutup. Pemakaian ihram itu tidak boleh bagi kaum ibu untuk menutup muka dan telapak tangan. Nah, selesai memakai pakaian ihram dengan baik atau sempurna, hendaklah melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Bagaimana pelaksanaan sholat sunat ihram 2 rakaat itu? Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat Al-Kafirun, itu pada rakaat yang pertama. Lalu dilanjutkan pada rakaat yang kedua, jamaah dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah dengan surat Ikhlas. Maka setelah itu, setelah selesai semua memakai pakaian, maka jamaah mulai berniat, meniatkan untuk berumrah. Apa niat umrah? Nawaitu umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Yang artinya, aku berniat melaksanakan umrah dan berihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Kalau kita telah berniat, maka kita dianjurkan untuk menaiki bus sepanjang perjalanan reward yang telah ditentukan tadi, maka kita dianjurkan untuk talbiyah. Apa talbiyah yang kita baca? Baik syarika lak baik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Jadi sejauh perjalanan dari Jeddah ke kota Makkah atau dari Bir Ali ke kota Makkah, jamaah dirutinkan dan dianjurkan untuk membaca talbiyah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, batasan pelaksanaan talbiyah itu sampai di untuk maka
ketika kita melaksanakan ihram itu sendiri, ada sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Pertama, sebelum melaksanakan ihram, jamaah dianjurkan untuk memakai wangian-wangian sederhana. Nggak perlu yang terlampau keras atau yang sederhana saja. Kemudian pria untuk mengpakaian menggunakan 2 lembar pakaian, yang satu untuk sarung, yang satu lagi untuk selendang tadi. Yang bagi wanita menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dianjurkan Bapak dan Ibu itu berwarna putih. Nah, selesai melaksanakan sholat sunat, maka jamaah disunatkan untuk membaca niat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan-larangan ketika kita sudah mulai ihram. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu. Kalau sudah berniat nawaitu umrah lillah, sengaja aku umrah karena Allah, wa ahramtu bihi, dan aku ihram dengannya, maka mulai saat itu berlakulah aturan-aturan, dan di antara aturan-aturannya adalah adanya larangan-larangan. Jadi sejauh perjalanan dari Jeddah atau dari Bir Ali ke Makkah, kadang juga singgah dulu ke hotel penginapan, maka di sini jamaah sangat berhati-hati sekali. Pertama yang dilarang adalah melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Dalam konteks kita melakukan perbuatan dosa. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya untuk melaksanakan haji atau umrah, fala rafas, maka tidak boleh melakukan jima, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh berbantah-bantahan dalam pengertian bertengkar. Maka ini hati-hati Bapak dan Ibu, sangat dilarang untuk terjadinya hal-hal yang tadi. Rafas itu artinya adalah jima, fusuk adalah perbuatan dosa yang dilakukan, yang ketiga itu adalah jidal. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu kalau kita berada di Makkah, karena perbedaan budaya, perbedaan adat, perbedaan bahasa, perbedaan karakter, kadang-kala kita menganggap senyum orang bisa jadi kita anggap itu adalah penghinaan. Itu hati-hati. Bertengkar dengan orang. Jadi kita sholat, maka suruh perbuatan membatalkan sholat. Maka dalam pelaksanaan umrah, pertengkaran itu dilarang. Yang ketiga, dilarang jamaah untuk memotong kuku dan rambut. Jadi tidak boleh Bapak dan Ibu. Kalau memotong kuku, potonglah sebelum berniat. Kalau juga sudah nampak kuku panjang, maka potonglah selesai ihram. Jadi jangan memotong kuku, memotong rambut ketika sedang melaksanakan ihram. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu, ini bagi pasangan yang melaksanakan umroh, baik Bapak dan Ibu, pas melaksanakan umroh pergi berpasangan, lalu sampai di Makkah ada terniat, namanya bahasa orang Indonesia ini mengambil berkah. Mudah-mudahan dengan melakukan hubungan suami istri di Makkah nanti mendapat keberkahan, mendapat anak-anak keturunan yang diberkahi. Ketika melaksanakan ihram ini dilarang Bapak. Jadi bisa membatalkan pelaksanaan umroh itu sendiri dengan melaksanakan jima. Jadi Bapak dan Ibu, kalau yang pergi berpasangan dan pasangan produktif, kalau misalnya pergi, hati-hati dan diwanti-wanti betul.
jangan sampai terjadi hubungan suami istri saat pelaksanaan umroh, dari awal memasang niat ihram sampai nantinya melaksanakan tahallul atau potong rambut. Dan yang kelimanya Bapak dan Ibu, berburu binatang dan memakannya. Ya, di Makkah Bapak dan Ibu burung merpati itu banyak. Burung-burung kecil itu banyak, burung-burung dan lain-lain. Atau bahkan kadangkala ada hewan-hewan yang berjalan dan berkisar di sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram itu sendiri, merpati itu bersarang di masjid. Kalau kita di Indonesia mungkin menangkap merpati itu ya dibolehkan, atau hewan-hewan yang lain dibolehkan. Namun menurut aturan pelaksanaan ihram, jamaah tidak dibolehkan berburu binatang, membunuh binatang, menangkap binatang, apalagi memakan binatang. Jadi itu wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Artinya diharamkan bagimu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam melaksanakan ihram. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 96 disebutkan. Jadi Bapak dan Ibu, selama pelaksanaan ihram itu jaga-jaga diri. Mungkin Bapak Ibu yang di kampung sudah terbiasa menangkap hewan, kemudian disembelih lalu dimakan. Ketika ihram itu sangat tidak dianjurkan. Jadi Bapak dan Ibu hati-hati, banyak hewan berkeliaran di Makkah, terutama merpati-merpatinya jinak atau burung-burung yang lain, maka kita tidak dianjurkan untuk berburu binatang dan memakannya. Adapun larangan yang keenam, yaitu menikah atau menikahkan atau menjadi wali nikah. Nah, Pak dan Ibu, biasa kadang-kadang orang Indonesia biasanya suka mengambil berkah dan menganggap semua yang terjadi di Makkah itu akan ada berkahnya, lalu diambil kesimpulan menikah di Makkah pun juga ada berkahnya. Kita tidak menampik itu. Betul, kalau menikah di Makkahul Mukarramah ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah telah menentukan menikahnya jangan saat melaksanakan ihram. Atau ada yang mungkin Bapak Ibu yang punya anak ingin berminantu, menikahkannya dekat Makkah atau di dekat Ka'bah itu sendiri. Ya, menikahnya boleh-boleh saja, cuman jangan ketika melaksanakan ihram. Jadi skedulnya atau jadwalnya pas ihram semuanya fokus hanya untuk pelaksanaan rukun-rukun ihram sampai selesai. Jangan ada terniat, ya ini mumpung ada kesempatan kita adakan menikahkan anak cucu kita di samping Ka'bah. Ini yang perlu mendapatkan perhatian penuh. Menikahnya tidak masalah, menikahkannya tidak masalah, cuma jangan melakukan pernikahan, menikahkan dan menikahi itu terjadi saat pelaksanaan ihram. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Jadi perlu kita beda-bedakan. Menikah di Makkah boleh, menikahkan boleh, menjadi wali boleh, cuma tidak saat ihram. Ya, sebelum ihram kita selesai, maka program menikahkan, menjadi wali itu sangat tidak dianjurkan. Karena itu bisa yang dilarang dalam pelaksanaan umrah. Ada hadis yang berbunyi, layan kihul muhrim walayunki. Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jadi Ibu Bapak, kalau ada membawa anak, cucu atau keluarga dengan niat menikah, lakukanlah pernikahan itu selesai pelaksanaan ihram. Yang ketujuh, yang dilarang waktu melaksanakan ihram itu adalah menggunakan wangian-wangian.
Ini perlu juga kami batasi. Sebelum memakai kain ihram, sunat menggunakan wangi-wangian. Tapi kalau sudah memakai pakaian ihram dan berniat ihram, tidak lagi dianjurkan memakai wangi-wangian. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, wala talbasu syai'an massahu za'faran walal waras. Artinya, janganlah kamu memakai pakaian yang diberi minyak wangian atau wangian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini salah satu bagian Bapak. Ya, bisa bantu? Pos, Pak Ustadz Fauzannya terlempar atau gimana? Admin boleh dibantu? Iya, iya. Pak Fauzan jadi co-host. Masalah dengan jaringan atau mungkin admin boleh bantu? Kayaknya masalah dengan jaringan nih, Pak. Oh, oke. Oke, kita tunggu sejenak ya. Iya. Oh iya ya, silakan Pak Fauzan. Baik Pak, Iya ya, silakan lanjut. sudah muncul ya? Iya, bagus, suaranya bagus. Ketujuh. Nah, yang ketujuh yaitu larangan menggunakan wangi-wangian. Ya. Yaitu berdasarkan hadis dari Imam Bukhari, wala talbasu syai'an massahu za'faran artinya janganlah kamu memakai pakaian yang diberi wangi atau wangian dari za'faran. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika melaksanakan ihram itu dilarang khususnya bagi bapak-bapak memakai pakaian berjahit. Jadi memang sesuai aturan pakaian untuk bapak-bapak hanya 2 lembar kain putih. Yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Kemudian ada juga larangan memakai minyak rambut ketika ihram. Ini sesuai dengan ungkapan jamaah diharamkan untuk memakaikan minyak meski tidak wangi pada rambut dan jenggotnya meski hanya beberapa lembar selama ihram. Yang larangan yang ke-10
yaitu larangan menutup kepala bagi kaum bapak-bapak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasul qamisa wala sarawila walal amaim walal baranis. Artinya, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memakai baju, memakai celana, sorban, jubah, dan pakaian yang menutup kepala. Jadi ini juga dapat perhatian Bapak, khususnya Bapak-bapak. Walaupun kita sedang di Makkah, jangan pakai pula peci hajinya. Jangan pakai peci hitam. Juga nggak boleh juga memakai pakaian yang nempel. Kalau pakai payung bagaimana? Nah ini payung itu bagian kepala, tapi itu tidak menempel di kepala, tapi itu tidak menempel di kepala. Yang ke-11, larangan menutup wajah bagi kaum ibu. Jadi ketika melaksanakan umroh, ibu-ibu, ya tadi ada ibu-ibu yang ikut serta untuk webinar ini. Untuk kaum ibu ketika melaksanakan ihram, mukanya jangan ditutup. harus dibuka. Ya, harus dibuka. Ini berdasarkan hadis la tantakibul mar'atu al-muhrimatu wala talbasul kuffazain. Yang artinya adalah perempuan yang berihram itu tidak boleh memakai penutup muka dan sarung tangan. Nih hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Jadi bagi saudari-saudari kita yang sudah terbiasa memakai cadar, ya ketika melaksanakan ihram, mungkin cadarnya diturunkan sejenak sampai ihram selesai dilaksanakan. Nah, Bapak dan Ibu para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap pelanggaran tentu ada sanksi. Setiap pelanggaran tentu ada sanksi. Ada denda. Apa saja sih denda-denda? Maka apa saja sih denda-denda Dari pelanggaran-pelanggaran. Wa fidyatu irtiqab wahid mimma yuhramu bil ihram ghairu jima'. Denda atau sanksi atas pelanggaran tindakan yang dilarang karena ihram selain pelanggaran jima'. Pertama adalah menyembelih domba atau kambing yang cukup umurnya. Yang kedua, membayar sedekah 3 sok gandum kepada 6 orang miskin, termasuk fakir di tanah haram, di mana setiap orang mendapatkan setengah sak. Yang ketiga, dendanya adalah puasa 3 hari. Orang yang melanggar larangan boleh memilih di antara 3 jenis sanksi tersebut. Jadi ini sanksinya Bapak dan Ibu adalah sanksi bisa memilih. Jadi sanksi kita adalah sanksi bisa memilih. Apa pilihan kita? Kita bisa memilih pertama menyembelih domba atau kambing yang sudah cukup umurnya, dalam pengertian kambing yang sudah layak untuk dikurbankan. Kalau tidak ada domba atau kambing,
Maka kepada jamaah yang melakukan pelanggaran yang didenda, itu membayar 3 sak gandum. 3 sak itu diserahkan kepada 6 orang fakir miskin yang ada di tanah haram. Jadi kalau 3 sak dibagi ke 6 orang per orangnya berarti mendapatkan setengah sak. Dan yang ketiganya adalah puasa 3 hari. Nah, itulah Bapak dan Ibu, kalau ada jamaah yang melakukan pelanggaran. Lalu yang terakhir, kalau ada jamaah yang terjebak dalam melakukan pelanggaran hubungan suami istri sebelum selesai ihram dilaksanakan, maka dendanya cukup berat nih Bapak dan Ibu. Apa dendanya? Menyembelih 1 ekor onta. Nah, kalau tidak ditemukan onta, maka dianjurkan menyembelih 1 ekor sapi atau lembu. Nah, kalau tidak ditemukan juga ada sapi dan lembu, menyembelih 7 ekor kambing. Ini berat Bapak dan Ibu ya, untuk menyembelih 7 ekor kambing yang ada di sana. Kaum muslimin dan kaum muslimat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ketika jamaah tanpa sengaja akhirnya berburu hewan yang ada di Makkah. Apa denda hukuman untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang berburu hewan di sana? Maka dendanya adalah membayar seharga hewan yang dibunuh. Misalnya sapi, kalau membunuh sapi maka dendanya seharga sapi. Tidak bisa 1 ekor kambing. Kalau menangkap 1 ekor ayam, maka dendanya adalah dengan 1 ekor, harga 1 ekor ayam. Ini sesuai dengan aturan yang disampaikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, inti dan esensi dari ihram adalah jamaah haji benar-benar meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan urusan dunia sejenak. Jadi intinya adalah jamaah umrah benar-benar meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan status duniawi, meninggalkan urusan keduniaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ihram itu dilakukan oleh jamaah umrah, kita ingat-ingat, mulai dari memakai pakaian ihram di Jeddah atau di Madinah, terus melaksanakan tawaf, lanjut melaksanakan sa'i, lanjut melaksanakan tahallul, dan selesai melaksanakan tahallul dengan tertib, maka jamaah sudah boleh selesai melaksanakan ihram. Itu kira-kira kajian kita tentang manasik haji sore hari ini yang kita titik beratkan kepada ihram, pakaiannya, sunah-sunah dan larang-larangan, serta denda-denda bagi orang yang terjebak oleh pelanggaran waktu melaksanakan ihram. Demikian Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu peserta bimbingan ibadah umroh, sekiranya ada yang ditanyakan terkait pakaian ihram, niat ihram, larangan dan segala macamnya, atau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah pengalaman ke umroh atau haji yang terkait dengan ihram ini, boleh kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Dari suara dari sana tidak terdengar.
Ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Suara Ada dari yang mana? mau ditanyakan? Ya, silakan sekiranya ada yang mau ditanyakan terkait ihram, mulai dari pakaian ihram, syarat dan larang-larangannya, serta denda ketika melakukan kesalahan. Ya, Bapak Ibu silakan ya, yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kami persilakan. Oke. Pak Misri ada hadirkah di join ini? Ya, rupanya Pak Misri belum join. Sementara itu kita akan ya sementara menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin kita lanjut dulu mengenai sekilas tentang umrohasia.com. Pak Arief boleh tayangkan slide-nya. Ya. Bapak Ibu kalau seandainya masih ada yang mau bertanya ke Pak Ustadz, kami persilakan. Oke, kalau tidak ada, kita akan melihat sejenak tentang umur Asia. Pak Ustadz, kalau seandainya nggak ada yang bertanya, Pak Ustadz mau boleh join atau boleh kalau ada keperluan lain boleh silahkan join pun tidak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, sekilas tentang umrohasia.com. Umrohasia.com ini dari PT Putikayo Tour Travel International sudah berjalan selama 4 tahun dan baru mendapat izin umrohnya 7 Desember 2024 yang lalu. Berkantor pusat di Sumatera Barat dan kita tidak punya cabang sebenarnya, tapi atas ide beberapa teman-teman dan berkeinginan untuk adanya cabang, kita tidak akan membuka cabang, tapi membuka perwakilan-perwakilan atau agen barangkali. Nah, bagaimana caranya? Next slide-nya. Ya, ini kantor pusat kami dan ya, di Jakarta adalah alamat koresponden karena kebetulan bertepatan dengan rumah tinggal dari direkturnya Putih Kawinaswari dan saya dalam hal ini. Oke, next. Nah, umrohasia.com, ketika Bapak Ibu mulai mengetik di browser umrohasia.com akan muncul seperti ini. Ini adalah aplikasi kami untuk pendaftaran konsultan. Lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke umrohasia.com, kemudian masuk ke bagian pendaftaran konsultan terdekat, kita sudah mencoba beberapa waktu yang lalu untuk Untuk mempromosikan yang harga 19,9 juta rupiah itu bergradasi harganya untuk 7 orang pertama. Nah, itu 7 orang pertama sudah habis, kemudian akan naik harganya secara bergradasi. Nah, bagi Bapak Ibu yang kesulitan atau yang cukup yang gaptek dalam hal ini, itu akan mengalami kesulitan untuk mendaftar gitu loh. Nah, makanya untuk kedepannya, untuk pemberangkatan bulan Juli dan seterusnya, kami mengadakan satu harga saja, harga promo, di mana akan dibantu oleh konsultan-konsultan terdekat ini. Jadi dalam waktu dekat ini kami ingin merekrut konsultan terdekat untuk di seluruh Indonesia. Nah, caranya masuk ke www.umrohasia.com, kemudian masuk ke bagian agen dan kemudian isi form registrasi keagenan. Nah, kemudian setelah beserta kode voucher yang unik dari setiap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika setelah mengisi registrasi, nanti kode voucher yang Bapak Ibu inginkan ditulis di situ. Jadi sesuai dengan keinginan Bapak Ibu untuk kode vouchernya supaya lebih gampang diingat.
Nah, kemudian setelah login ke dalam umrohasia.com dengan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya, konsultan terdekat ini bisa memesankan atau membantu untuk memesankan tiket kepada para jamaahnya. Kemudian ada referensi marketing untuk memilih nama konsultan serta memasukkan kode voucher yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jika mengalami kendala, silakan menghubungi admin kami. Oke, lanjut. Next. Ya, next Pak Arif. Nah, pendaftaran konsultan terdekat di umrohasia.com, kita membuat harga promo. Harga promo ini lebih ekonomis dibandingkan harga reguler, itu bisa menghemat sampai 6 juta rupiah. Nah, kalau harga sejenisnya, umroh sejenisnya di travel-travel lain sekitar 31,9 juta, maka dengan harga promo ini bisa mendapat bisa seharga 25,9 itu save 6 juta. Nah, lebih save 6 juta ini untuk konsultan terdekat yang membantu jamaah untuk mendaftarkan ini, maka kita berikan kompensasi sebesar Rp500.000 gitu ya, sebagai yang telah membantu menjadi konsultan terdekat. Next. Nah, harga regulernya itu adalah 31,9. Jadi, Bapak Ibu yang telah menjadi agen, dalam hal ini istilahnya konsultan terdekat, bisa dua alternatif. Bapak Ibu bisa menawarkan yang harga promo 25,9 dengan ujroh 500.000 atau dengan harga reguler sebesar 31,9 ini. Nah, dengan menggunakan kode voucher tadi bisa menetapkan sendiri berapa voucher yang akan diberikan sebagai diskon kepada calon jamaah. Misalnya begini, dari harga 31,9 ini, Bapak Ibu misalnya mengasih voucher seharga 3 juta, sehingga harganya menjadi 28,9 juta, dibandingkan dengan harga promo masih ada selisih 3 juta sebagai ujroh atau komisi bagi Bapak Ibu yang telah terdaftar sebagai agen. Nah, seandainya bisa memberikan lebih, misalnya ke jamaahnya diberikan voucher seharga 4 juta, maka sisanya 2 juta sebagai ujroh atau komisi. Kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya diadakan konsultan terdekat ini untuk membantu para jamaah untuk bisa mengikuti umroh, dan Bapak Ibu sebagai konsultan bisa menetapkan harga yang berkisar antara 25,9 sampai 31,9. Jadi range-nya di 6 juta tersebut. Nah, kadangkala ada orang bertanya, kalau nanti saya membantu memasarkan, saya dapat berapa? Kita katakanlah seperti itu. Nah, kami memberikan 2 paket misalnya, atau ngajak berapa orang boleh berangkat. Nah, untuk orang-orang yang ingin berangkat, misalnya pembimbing ibadah, ustadz dengan 4 orang seharga 31,9, maka beliau bisa berangkat umroh gitu ya, seperti itu. Atau dengan harga 28,9 untuk 8 orang bisa berangkat. Kira-kira seperti itu. Tujuan kami adalah supaya orang berangkat umroh sebanyak mungkin dan semudah mungkin. Kira-kira seperti itu. Next. Lanjut. Nah, ini contoh transaksi paket umroh. Jadi Bapak Ibu yang telah menjadi konsultan terdekat membantu mendaftarkan orang-orang tersebut. Kemudian lanjut. Nah, ini ya umrohasia.com sebagai penyelenggara umroh, dengan kami juga punya TikTok, Facebook dan lain-lain. Nah, untuk umrohasia.com ini kami untuk pembayarannya dengan konsep
umroh dulu, bayar selesai umroh. Ya, tanpa DP dan bayar selesai umroh dan kemudian umroh dulu, bayarnya belakangan seperti itu. Mungkin slide-nya nggak ada ya. Ya, oke. Kira-kira seperti itu gambaran dari umrohasia.com bahwa kami menginginkan sebanyak mungkin jamaah untuk berangkat umroh dengan harga yang serendah mungkin, seekonomis mungkin, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kami tetap memberi tetap akan berkomitmen dan mengamankan jamaah tersebut dengan tanpa DP dan bayar selesai umroh gitu. Nah, bayar selesai umroh bisa dua kemungkinan. Bapak Ibu yang sudah punya tabungan silahkan berhubungan dengan banknya tersebut untuk memblokir, kemudian mentransfer saat sudah sampai di Mekah. Dan kemudian ketika yang punya keinginan untuk umroh dan belum memiliki uang cash, kami dengan pendaftaran 1 juta, Bapak Ibu akan diperkenalkan ke mitra pemberi leasing, Amitra salah satunya, nanti akan berangkat dulu, maka cicilannya belakangan. Mungkin untuk minggu depan kita akan lebih jelaskan ini lebih detail dengan slide yang lebih jelasnya. Oke. Baik Bapak Ibu, telah demikian yang yang kami sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan boleh, dan masih bersama dengan Pak Ustadz Fauzan. Kalau seandainya masih ada yang bertanya terkait umroh, kami persilahkan. Kami persilahkan Bapak Ibu. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu silakan mengisi absen untuk dikirimkan sertifikat by system ke email yang didaftarkan di absensi ini. Bapak Ibu kalau seandainya tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahi aja. Pak Ustadz Fauzan boleh memberikan closing statement-nya dan doa akhir majelis, kami persilakan. Ustadz Fauzannya sudah keluar ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau begitu kita sudahi saja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi saja acara webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.